Oke, selamat siang Ibu Bapak hebat yang ada pada room meeting kali ini. Kita bertemu lagi di workshop Pegri Provinsi Bali, kita workshop online dengan tema belajar menulis menjadi blogger bersama Bapak Widya Kusuma SPD, yang lebih akrab kita bisa panggil beliau dengan sapaan Om J, jadi Om Jai, gitu, ya, Bu Bapak. Meeting ini saya buka dengan salam muka Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Hari ini dengan Om J yang lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 1972. Beliau adalah tamatan S1 di IKIP Jakarta pada jurusan Pendidikan Teknik Elektro, itu sekitar tahun 1990-an. S2 beliau di program studi teknologi pendidikan pasca sarjana UNJ dari tahun 2007 sampai 2009, dan saat ini beliau masih mengikuti program S3. Wow, mantap sekali. S3 di pasca sarjana UNJ. Om J ini adalah seorang pengajar, guru juga seperti kita di SMP Lab School Jakarta. Beliau ngajar bidang studi TIK. Oke, ini ahlinya TIK ini, ahlinya komputer ini. Beliau juga seorang penulis buku dan aktif juga menulis blog. Dan saat ini beliau sedang meneliti tentang pemanfaatan dan manajemen blog untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Jadi masih sedang dilakukan sekarang, Om J, ya, seperti itu ya. Beliau ini adalah seorang trainer, teacher, blogger, fotografer, motivator, pembicara seminar, workshop, praktisi ICT, dan sering diundang sebagai di berbagai seminar dan workshop sebagai pembicara di tingkat nasional. Oke, keren sangat Om J, mantap sekali. Itu sedikit tentang profil beliau. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Om J untuk memberikan sedikit pemaparan tentang bagaimana menjadi blogger biar bisa seperti Om J. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Om. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya diminta oleh panitia dari PGRI Provinsi Bali untuk menyampaikan materi tentang bagaimana menjadi blogger dan kita menulis di blog secara online di internet. Tentu semua itu adalah proses dan kita harus menikmati prosesnya. Tidak instan, ya, tidak cepat, tapi butuh proses dan komitmen tinggi agar kita meraih prestasi. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kusuma yang biasa dipanggil Om Jai. Teman-teman bisa lihat Twitter saya dan Instagram saya di Wijaya Labs dan blog saya di wijayalabs.com. Hari ini saya akan berbagi pada teman-temannya di hari Sabtu, tanggal 11 April 2020. Ini keluarga saya, istri saya 1, anak saya 2. Anak pertama sudah kuliah di Sastra Inggris UIN Bandung,
yang kedua di SMA Lab 10 Jakarta. Ini adalah sebuah kisah nyata. Saya adalah guru SMP Lab 10 Jakarta, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan S3 pada tahun 2014. Mohon doanya, tahun ini saya bisa menyelesaikan disertasi saya hingga bisa mendapatkan gelar doktor pendidikan. Dalam kuliah perdana di kampus UNJ, narasumber menyampaikan materi tentang mempersiapkan mahasiswa yang handal dalam menghadapi ASEAN Economic Community. Dari situ akhirnya saya menyadari bahwa negara kita negara kepulauan. Oleh karena itu kita harus pandai mendesain pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi kita harus mulai mendesain pembelajaran modern. Tahun 2015 kami sudah diajari bagaimana membuat desain pembelajaran jarak jauh oleh dosen-dosen kami di teknologi pendidikan. Teman-teman, ada 3 cara menjadi kaya di usia muda. Yang pertama adalah terlahir dari keluarga kaya. Kalau kita menjadi anaknya Yusuf Kala, maka kita akan menjadi kaya di usia muda. Menjadi anaknya SBY, maka kita akan menjadi kaya di usia muda. Yang kedua, kawin sama anak orang kaya. Ya, jadi kalau kita kawin sama anak Amuridal Bakri, kita jadi kaya. Yang ketiga, jadilah orang yang kreatif dan berkarakter. Ketiga poin inilah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat, dan poin ketiga inilah yang bisa kita lakukan bila nomor 1 dan nomor 2 belum berhasil kita jalani, yaitu menjadi orang yang kreatif dan berkarakter. Kuncinya sebenarnya ada 2. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan kreativitas dan imajinasi. 2 hal inilah yang membuat orang-orang itu menjadi kaya di usia muda, seperti Nabil Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Memang untuk melakukan itu butuh sebuah perjuangan. Saya pernah mengumpulkan teman-teman guru, blogger, PGRI, dari Aceh sampai Papua dengan narasumber Ibu Amirah, Bapak Namin, dan Pak Dedi Ditagama. Waktu tema kita adalah peran guru blogger PGRI dalam mengembangkan ekosistem sekolah berbasis TIK. Jadi sangat penting sekarang tema kita berbasis e-learning, ya, pembelajaran jarak jauh. Harusnya dilaksanakan bulan April, karena ada wabah corona mungkin kita akan mundur ke akhir Desember. Inilah yang kita lakukan di PGRI, karena di PGRI itu sarananya sudah lengkap di Gedung Guru Indonesia. Di lantai yang 1 bisa muat 500 orang, di lantai 3 ada tempat pelatihannya yang terhubung ke internet, Smart Learning Center, Prof. Eko Indrajit, dan di lantai 5 ada penginapan kita di penginapan di UNJ. Saya sudah memulai kegiatan tentang pembelajaran jarak jauh tahun 2005. Waktu itu, saya menulis tentang proses pembelajaran internet dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Saya sempat sedih ketika ada anak SMP yang senang mengambil gambar porno. Jadi gambar porno itu udah disukai anak-anak tahun 2005. Bandingkan dengan sekarang, 15 tahun kemudian, anak-anak kita bukan hanya foto, tetapi video. Dan itu masuk dalam handphone mereka, dalam ponsel mereka. Dan ini perlu banyak komando dari kita para guru. Tahun 2006 saya meneliti lagi di kelas akselerasi, kelas 2 tahun, di mana anak-anak itu SD-nya 4 tahun, SMP-nya 2 tahun, dan SMA-nya 2 tahun. Program ini mengantarkan saya meneliti tentang proses pembelajaran berbasis ICT dalam meningkatkan impact secara terpadu di Yogyakarta. Ya, walaupun saya belum menjadi juara 1, ini juara 1, juara 2, 3, sama saya jadi juara 4, harapan. Tapi lomba karya ini membuat saya jadi lebih fokus dalam pembelajaran jarak jauh dan menjadi blogger. Tahun 2008, saya menulis tentang meningkatkan kreativitas penulis siswa melalui blog di internet. Jadi saya mengajak anak-anak menjadi blogger tahun 2008. Dan alhamdulillah masuk dalam lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tingkat nasional. Saya menjadi finalis saat itu, walaupun belum menjadi juara 1,
setidaknya saya sudah membawa pesan bahwa kita harus menjadi blogger dan harus mulai menulis di blog tahun 2008, berarti 12 tahun yang lalu. Dan kumpulan tulisan anak-anak di blog, saya jadikan buku Yuk Kita Ngeblog, dan alhamdulillah mendapat juara 1 sayembara penulisan naskah buku pengayaan tahun 2009 dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Alhamdulillah disiarkan secara langsung di televisi Republik Indonesia, dan pada saat itu saya dibagikan uangnya langsung cash, tidak ditransfer. Jadi saya berangkat naik bus Metro Mini, pulang saya naik taksi. Kenapa? Takut dirampok. Tangan kanan aku di kanan 10 juta, kantong kiri 10 juta, jadi 20 juta. Terus ini mohon maaf kenapa saya pakai batiknya berbeda, karena saya dikasih batik sama panitia nggak muat. Maklum saya guru besar, guru yang berbadan besar. Ukuran batik saya 5L. Ini nggak muat. Makanya ini warnanya pada merah semua, ini beda gitu, karena benar-benar guru besar. Seminggu kemudian di hari guru, di hari ulang tahun PGRI, saya mendapatkan lagi hadiah berupa uang dari Pusat Bahasa, di mana juara 1 lomba blog saya di wijaya.blogspot.com mendapatkan juara 1. Biasanya pemenangnya guru bahasa Indonesia, kali ini yang menang guru TIK. Jadi dalam sebulan dari blog saya menghasilkan uang 27,5 juta. Gara-gara saya menulis di blog. Dari situlah saya merasakan keajaiban blog dan saya mulai fokus menekuni dunia blogger. Makanya saya suka disebut guru blogger Indonesia. Dan kalau misalnya anak-anak nyari saya nggak ketemu, nanti teman-teman saya bilang cari aja di blognya, pasti ketemu sama Om Jaya gitu. Karena saya selalu membalas komentar teman-teman, sama halnya kita memberikan komentar di WA. Terus tahun 2011 saya sakit, kena demam berdarah. Jadi waktu itu teman sekamar saya meninggal, trombositnya turun, dan saya bertekad waktu itu untuk sembuh karena tidak enak ya sakit itu ya. Saya dirawat hampir 3 minggu di rumah sakit mitra keluarga, dan pada saat saya sakit itu saya menulis lewat BlackBerry. Ya mungkin teman-teman pernah merasakan pakai HP BlackBerry ya, pakai jempol kanan kiri gitu ya. Nah, saya nulis tiap hari dan alhamdulillah tembus di Simposium Nasional Hasil Penelitian. Ya, waktu itu di Hotel Aston di Denpasar, Bali. Senang sekali karena hotelnya pada saat itu masih baru ya, tahun 2011. Dan yang senang itu kita naik pesawat Garuda Indonesia, pergi pulang dibiayai negara. Dan pulang dikasih uang 1,2 juta. Gara-gara menulis tentang efektivitas pemanfaatan blog dalam meningkatkan kredibilitas mahasiswa. Jadi saya merasa beruntung jadi sebuah artikel bisa mengangkatkan saya ke Bali. Nah ini awal saya bisa pergi ke Bali. Kemudian dari sana saya sering menulis, dan akhirnya tulisan-tulisan saya itu banyak dibaca orang di blog. Oke. Ya, saya akan putarkan sebuah video, mudah-mudahan masih bisa di ini nih. Kecilin bentar ya. Oke, baik. Ini video singkat Bapak Ibu, dimana kelihatan nggak Bapak Ibu videonya? Baik, videonya Hitam apa kelihatan? Videonya apa suaranya aja? Videonya hitam, Om J. Videonya hitam, habis itu hanya suara saja. Ya. Okay. Videonya hitam ya? Ya. Oke. Saya hidupkan dulu. Saya akan buka videonya. Hidup singkat, mudah-mudahan kebuka nih. Oke, untuk layarnya juga hitam, Om deh. Om. Ya, sekarang kebuka nih, mudah-mudahan. Tadi saya udah coba
Kalau dia dibuka pakai media player, dia bisa. Kelihatan ya? Masih belum, Om Ji. Masih belum. Kelihatan ya sekarang? Masih belum kelihatan. Masih belum. Om Ji bisa diulang gininya. Ini singkat. Untuk share screen-nya, Om Ji. Jadi sebelum stop dulu share kontennya, habis itu putar videonya, habis itu baru share konten setelah video itu ready. Om Ji, coba. Halo, Om Ji. Om Ji, suara saya kedengaran? Om Ji. Halo, Om Ji. Om Ji. Halo. Ya, kelihatan nggak? Kedengaran nggak suaranya sama videonya? Belum kelihatan, belum terdengar juga suaranya. Om Ji bisa stop sharing dulu. Stop sharing dulu, Om Ji. Ya, karena ya oke. Habis itu siapkan dulu videonya, di open dulu, tapi di pause, Om Ji. Videonya di open dulu. Nah, tapi di pause, habis itu baru sharing lagi. Ketika sharing nanti baru di play. Di pause dulu ya? Ya, di pause dulu. Terus? Baik, sekarang. Di pause. Baru sharing lagi, share konten lagi. Share Screen 1. Nih, share langsung ya. Ya. Oke, sabar. Ya. Sabar. Kita masih menunggu ya. Oke, baik, silakan di play sekarang. Om Ji. Kelihatan, cuma agak lambat. Ya, enggak apa-apa. Oke. Terlihat ya? Oke. Oh. Ya. Kelihatan. Oke, mantap. Kayaknya video ini sering disebar juga di WhatsApp, Om Ji. Oke. Nah, gitu ya. Kelihatan, Pak? Oke, kelihatan walaupun putus-putus. Siap. Ya. Oke, sekarang saya share lagi yang PowerPoint-nya lagi ya. Oke. Saya lagi. Untuk videonya bisa di pause dulu, Om Ji. Nah, oke, baik. Udah bisa ya? Ya, sudah. Juara 2 Guraru Award ya. Ya, gambarnya udah kelihatan ya, Guraru ya. Nah, ini silakan. Setelah saya banyak menulis di blog, alhamdulillah saya terpilih dengan Pak Agus. Waktu itu Pak Agus jadi juara 1, saya jadi juara 2 Guraru Award. Didampingi Pak Urip, juara sebelumnya, dan sama Mbak Astri dari Acer. Di Acer itu saya alhamdulillah mendapatkan laptop baru Acer, dan kemudian saya juga mendapatkan uang sebesar 15 juta. Jadi besar sekali itu hadiahnya. Nah, ini saya kepilih lagi menjadi guru paling ngeblok Kompasiana. Saya nulis terus di kompasiana.com /Wijaya Labs. Jadi teman-teman buka aja kompasiana.com, daftar. Uangnya saya gunakan untuk pelatihan menulis guru di kampus UNJ, dan alhamdulillah saya kemudian dapat penghargaan baru dari Bank Syariah Mandiri Award sebesar 10 juta. Dari sana saya kemudian menang lagi dalam lomba pidato. Ternyata memang selain harus pintar menulis, seorang blogger itu ternyata juga harus pintar bicara. Jadi saya mulai beralih dari seorang blogger menjadi seorang YouTuber. Saya mulai cuap-cuap di depan YouTube, dan alhamdulillah udah mulai banyak subscribe-nya, pengikut saya, follower saya. Jadi apa yang saya sampaikan di atau pidato, saat itu saya diminta menjelaskan bagaimana suara konsumen Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketika nama saya dipanggil, saya langsung berbicara di depan podium.
Ini gilirannya Bapak Wijaya Kusuma dari SMP F School Jakarta. Pada Bapak Wijaya Kusuma, kami persilakan untuk naik ke panggung. Wah, begitu nama saya dipanggil udah kayaknya gemeter kaki saya itu deh. Karena saya biasanya cuma pintar nulis, nggak pintar ngomong. Nah, tapi saya baca Bismillah, minta sama Allah Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi kelancaran untuk berbicara. Akhirnya sampailah saya di depan mic, saya langsung ngomong pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman peserta yang saya kagumi. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Wijaya Kusuma, biasa dipanggil Om Jai. Saya adalah guru yang suka menulis di blog, dan alhamdulillah berkat nulis di blog saya memiliki kendaraan baru. Saya membeli mobil Avanza baru. Satu ketika mobil saya ditabrak sepeda motor. Saya sedih sekali. Tapi berkat ikut asuransi, mobil saya mulus kembali. Alhamdulillah cuma ngomong begitu doang, nggak sampai 5 menit, dapat uang 7,5 juta. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya dalam. Nah, dari situlah saya mulai belajar untuk menjadi pembicara. Jadi bukannya penulis, tapi pembicara. Public speaking saya asal saya belajar sama Pak Namin, belajar sama Pak Dedi, belajar sama narasumber nasional Pak Munif Khotib. Pokoknya semua orang yang pintar ngomong, termasuk dengan saya Pak Arif Rahman, saya belajar dari mereka bagaimana teknik bicara di depan umum. Hasilnya, alhamdulillah, saya masuk dalam lukis sosok Kompas, di koran Kompas. Dan saya terpilih menjadi guru yang suka menulis dan memblog. Karena tiap hari saya menginspirasi. Tahun 2013, saya mendapat hadiah untuk melanjutkan S3. 2014, saya dapat hadiah setelah gara-gara saya masuk lukis sosok di Kompas setengah halaman. Dari sana, saya ternyata diminta untuk tampil di televisi. Nah, ini ternyata yang saya nggak bisa. Berapa kali ngambil gambar gitu saya kaku actingnya gitu, ternyata tidak mudah menjadi seorang artis ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai belajar bagaimana tentang pengambilan gambar. Saya waktu itu bilang sama kameramen, men, tolong ya kalau nanti nge-shoot setengah badan aja, soalnya saya khawatir bayi dalam kandungan saya nanti bangun kan gendut banget tadi itu. Nah, dari situ saya alhamdulillah sering muncul di layar kaca. Nah, saya juga sering mengadakan lomba-lomba menulis di blog. Ya, kadang-kadang keluar duit sendiri gitu. Para pemenang, tapi saya alhamdulillah dukung teman-teman, didukung sama Pak Namin, sekjen komunitas di blog, didukung sama Ibu Amiroh yang sekarang menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Jadi, berkat kolaborasi dengan teman-teman KSJN, komunitas guru blog, akhirnya lahir Guru Blogger PGRI. Teman-teman yang belum gabung, kita gabung di Facebooknya komunitas Sejuta Guru Blog. Nah, hal itu semua terjadi karena saya belajar menulis dari guru SD saya. Mungkin teman-teman masih ingat guru SD-nya. Guru SD saya namanya Siti Rohmani Rauf. Beliau penulis buku, dan ini hasil karyanya. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan hasil karya beliau. Ini Budi, ini Bapak Budi, Ibu Budi pergi ke pasar, Bapak Budi pergi ke kantor. Nah, ini karyanya Ibu Siti Rohmani Rauf. Nah, teman-teman yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an pasti sudah pernah merasakan bukunya. Nah, ini. Jadi, kita sebagai blogger itu harus mampu membuat konten-konten yang menarik. Kenapa? Karena gajah mati meninggalkan gading, blogger mati meninggalkan posting. Jadi postingnya itu yang dicari sama orang-orang di internet. Dan kebanyakan dari kita masih mencari informasi di internet. Justita Febri, teman saya sudah almarhum, dia juara 3 dalam rating kontes Meta Blogger tahun 2010, 10 tahun yang lalu. Walaupun dia sudah meninggal, sudah nggak ada, tapi blognya sampai sekarang banyak pengunjung. Karena apa? Dia menciptakan konten yang menarik. Nah, teman-teman,
Awayan kebaca nggak ini threadnya? Jelas sekali Om. Jelas ya? Oke. Kita memerlukan yang namanya konten kreatif. Hari ini kita masih sangat kekurangan konten kreatif. Apa itu konten? Tulisan, foto, video tentang pendidikan. Makanya adanya wabah virus corona ini, COVID-19, sebenarnya kesempatan kita untuk membuat konten-konten kreatif. Karena kita belajar dari rumah masing-masing, belajar mengajar dari rumah masing-masing. Akhirnya apa? Terjadi kolaborasi, kerjasama. Saya di Bekasi, Bapak di Bali, kita bisa kolaborasi, kita bisa terhubung, konektivitas. Sekarang nggak ada batas negara lagi. Saya kemarin sama teman saya di Austria masih bisa memberikan kuliah secara online karena konektivitas. Padahal negara kami berbeda. Nah, terus kemudian kontekstual, kisah nyata. Kisah nyata ini bisa kita tuliskan menjadi kisah-kisah inspiratif yang akhirnya memotivasi para pembaca blog kita. Akhirnya apa? Kalau misalnya isi blognya bagus, akan tersebar cepat konvergensi, gitu loh. Ini yang teman-teman belum lakukan, banyak teman-teman belum lakukan. Bahwa 5K ini mempengaruhi dunia, konten kreatif, kolaborasi, konektivitas, kontekstual, dan konvergensi. Ya, bisa dipahami teman-teman ya sampai sini ya. Oke, lanjut. Ya. Okay. Pak Jokowi, ini teman-teman bisa lihat videonya, ya, itu mengatakan bahwa sekarang saatnya kita harus belajar TIK. Tapi sayangnya TIK kan malah diatur dalam kurikulum kan. Nah ini terasa sekarang, bagaimana TIK itu diganti prakarya itu sangat menyakitkan. Bagaimana kita, anak-anak dia tidak bisa belajar di rumah karena dia tidak menghasilkan TIK. Orang tua tidak menghasilkan TIK, gurunya tidak menghasilkan TIK. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa lagi belajar online dari rumah masing-masing. Karena TIK-nya dihapus. Tapi untunglah sekarang berkat perjuangan teman-teman dan juga Kokik Bali, terima kasih kepada Kokik Bali yang selalu mensupport kami dalam dukungan dana kebutuhan dulu. Terus terang tanpa ada teman-teman dari Bali, perjuangan kita tidak berarti. Kenapa saya katakan tidak berarti? Orang Jakarta itu ketika TIK dihapus, guru-guru Oke. Itu teman-teman dari Bali, bantuan dana dari Bali, sehingga kita bisa eksis. Dan waktu itu malah guru TIK nggak boleh ikut lomba tingkat nasional, Bukres nggak bisa, Imobel nggak bisa. Tapi berkat bantuan teman-teman dari Bali, bisa mengirimkan istri dari Solo naik pesawat, biayanya dari teman-teman di Bali, itu langsung menghadap Dirjen GTK Pak Sumana Silakanaka, kita bisa ikut. Dan salah satu pemenangnya adalah saya, dan terus terang saya bersyukur pada teman-teman di Bali, karena berkat itulah saya menang Imobel. Jadi saya berhutang budi sama teman-teman di Bali. Nah, bagaimana aktivitas belajar T-Generation? Ini kalau diterjemahkan sekarang namanya pembelajaran jarak jauh. Tahun 2008 kita udah dicoba ini pakai blog. Ya, guru di rumah, murid di rumahnya, saling terkoneksi. Mereka punya blog. Nah, kalau konten blognya keren, guru-guru punya blog seperti widiwijaya.com, kita nggak pusing, konten-konten dari situ. Ada foto, ada video, ada macam-macam materi. YouTube-nya bisa taruh di blog. Ya, kayak saya kan ada di youtube.com dari sendiri Wijaya. Bapak Ibu memproduksi video-video yang keren. Ya, sehingga anak-anak bisa kapanpun mengakses. Lalu pengayaan materinya masuk ke jurnal online. Semalam saya diskusi sama Pak Eri, dosen di di Sulawesi. Dia punya jurnal online Scopus dan Scopus. Buku-bukunya juga dibeli juga dalam bola. Nah, guru-guru kita ini banyak yang belum menerbitkan buku. Jadi ini tantangan buat kita, bagaimana guru-guru bisa menerbitkan buku ajar. Dan ini kita sudah keliling ke daerah-daerah untuk mengajak teman-teman membuat buku. Makanya saya bikin pelatihan menulis, belajar
menulis gratis lewat WA Group. Kemudian diskusi kita dulu hanya lewat Facebook ya, karena negara kita Papua yang paling kencang saat ini Facebook, kedua Twitter, ketiga Instagram. Nah, teman-teman bisa nanti sharing diskusi di sini, lewat WA, lewat Line, lewat Instagram, ya. Dan materi-materi presentasi tidak perlu disimpan lagi di laptop, taruh aja di SlideShare, slideshare.net. Filenya kalau dulu taruh di Zidu, sekarang di OneDrive. Dulu namanya Zidu, belum ada OneDrive, belum ada Google Drive ya, dan penyimpanan di cloud segala macam. Kalau sekarang udah ada cloud, kita nyimpan sampai 20 tera juga bahkan terbatas unlimited. Jadi kita nggak perlu lagi nulis pakai USB, disimpan di USB kecil-kecil kayak gini nih. Dulu kan pakai USB nih, kecil gitu kan. Nih. Gini kan kita dulu kan. Sekarang udah nggak perlu pakai lagi. Nah. Sayangnya pendapat anak-anak di SMP, Pak, kasih pelajaran komputer, tidak ada TIK, nggak punya internet. Kita kan pakai internetnya di sekolah, di rumah nggak ada. Nah, seharusnya internet masuk sekolah itu sudah ada, jadi anak-anak asik dia belajar TIK. Nah, ini harus kita terus perjuangkan. Alhamdulillah sudah masuk informatika, tapi kan informatika belum bisa masuk sekolah semuanya karena adanya prakarya. Dan ini harus kita dorong terus. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Nadiem Makarim supaya TIK informatika diwajibkan lagi di semua sekolah. Lalu kemudian ujian nasional sudah berbasis komputer, walaupun tahun ini sudah ditiadakan karena adanya wabah corona. Tapi biar bagaimanapun jaringan e-learning, Moodle itu tetap dibutuhkan oleh untuk semua karena biayanya murah, aksesnya juga cepat, dan kemudian membangun server jaringan di sekolah juga sudah dilakukan. Makanya kalau teman-teman di sekolah itu harus mulai membangun jaringan internet. Jadi lingkungan sekolah dan jaringan internet. Jadi internet yang keluar. Dua-duanya kita lakukan supaya ketika ada ujian nasional berbasis komputer, teman-teman bisa akses. Walaupun sekarang ujian nasional tidak ada, tetap saja e-learning dibutuhkan. Karena anak-anak ngambil nilainya kan dari rumah. Ini perlu kita tambah misalnya dengan Google Classroom, dengan percakapan lewat Zoom, lewat Webex, lewat berbagai media komunikasi lain. Saya kemarin coba pakai LinkedIn, Gaption, terus saya juga nyoba lewat Google Meet, udah saya coba semua tuh, ya, lewat Webex kayak gini, dan semuanya asik. Nah, hal ini kita langsung ngomong ke Pak Anies, waktu itu masih jadi Mendikbud, sekarang jadi Gubernur DKI. Kami katakan teman dari Makassar bahwa pelajaran TIK itu penting, kami yang jauh ini katanya, jadi dari Sulawesi bisa menikmati dengan adanya internet. Sekarang nggak bisa karena sekolah nggak ada akses internet, ditutup. Kenyataannya sekolah pelajaran TIK banyak lab komputer ditutup, malah dijadikan gudang. Nah, itu yang kita protes dan Pak Anies sudah mulai berpikir. Akhirnya keluarlah dua kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Sementara guru TIK keselamatan. Tapi dari situ saya nggak pernah. Terus saya langsung ketemu presiden. Alhamdulillah ketemu. Kami diajak makan siang blogger-blogger. Jadi berkat tulis di Kompasiana.com, saya dipanggil presiden, diundang sama Presiden Jokowi. Di sana udah makan siang. Saya sampaikan agar setiap sekolah difasilitasi akses internet cepat. Jadi bukan internet aja, tapi akses internet cepat. Karena terasa kan sekarang kan, kalau setiap sekolah punya server, punya akses internet cepat, itu udah tenang aja server aman di sekolah, walaupun kita bekerja dari rumah. Karena semua servernya udah nggak ada. Nggak ngandelin Google lagi, nggak ngandelin Microsoft lagi. Jadi kita ngandelin produk dalam negeri. Selama ini kan data kita habis semua, Pak. Bu. Data kita udah habis sama Microsoft, sama Google, sama Zoom. Udah nggak ada privasi lagi, data kita udah habis. Ya. Karena kita nggak membangun jaringan sendiri gitu. Kayak email ada di Google kan, terus YouTube ada di YouTube data kita. Jadi memang semua udah diambil sama orang-orang dalam data kita. Kalau kita membangun jaringan sendiri kayak di China itu dia punya WeChat,
punya jaringan khusus sendiri, dia punya line YouTube gitu, dia aman. Makanya ketika ada wabah corona dia bisa buka. Terus kemudian saya sampaikan juga di Pak JK, ternyata Pak JK juga orang blogger, Kompasiana, suka nulis. Kita sempat diskusi masalah UNBK. Saya katakan, Pak, kalau Bapak pengen ujian nasional dilanjutkan harus berbasis komputer. Karena anak-anak nggak akan bisa nyontek, Pak. Saya katakan gitu. Dan alhamdulillah beliau setuju dan mengajak makan malam, lalu bertemu di acara Rosi. Nah, kami, para pejuang TIK juga tidak hanya sampai ke presiden dan wakil presiden, tapi juga kepada penasihat presiden. Waktu itu penasihat presidennya adalah Profesor Malik Fajar, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Pak Malik menyayangkan banget gitu, karena dia memasukkan TIK dalam kurikulum. Ketika TIK hilang, dia sangat sedih banget. Oh, malah hilang, saya yang memasukkan TIK jadi mata pelajaran, malah hilang. Nah, beliau udah nyampaikan ke Pak Jokowi. Dari situ kami sampaikan juga ke Menteri baru Pak Muhadjir. Pak Muhadjir ini ternyata menteri yang sangat sangat baik hati, mendukung perjuangan guru-guru TIK, dan alhamdulillah berkat beliaulah keluar mata pelajaran informatika. Ini Pak Sumana sudah mengundurkan diri, Pak Didi juga sekarang sudah tidak jadi sekjen lagi, Pak Hamid sudah pensiun. Nah, ini juga sudah jadi menteri menggantikan ini yang ketua DPR sekarang, Puan Maharani. Nah, ini saya. Teman-teman. Kita kemudian mengadakan Olimpiade TIK di Kemdikbud dengan tekad mengembalikan TIK dalam kurikulum nasional. Bikin yang namanya Olimpiade TIK Nasional. Dulu yang terkenal namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Tapi kita bikin sendiri Olimpiade TIK Nasional. Dan tahun ketiga kita adakan di Bali. Pak Eka jadi ketua panitia di Bali. Nah, apa aja nih lomba-lombanya? Membuat game, desain web, menulis kegiatan di blog, robotik, menggambar digital, membuat film pendek, presentasi menarik, mengetik cepat. Nah, nanti tahun ini diadakan di Jakarta Competence Center di Balai Sidang Senayan Jakarta. Ya, nanti di akhir tahun insya Allah akan dilaksanakan kembali yang kelima. Tolong disiapkan Bapak Ibu, putra putrinya untuk ikut. Nah, semua itu bisa berhasil kalau blogger itu memiliki 4 kekuatan. Apa yang harus dimiliki oleh seorang blogger, guru blogger? 1, kekuatan pikiran. 2, kekuatan perkataan. 3, kekuatan perasaan. 4, kekuatan perbuatan. Jadi kita harus berbuat gitu. Kalau kita berbuat, insya Allah dapat. Pikiran, perkataan, perbuatan. 4P ini harus dalam diri seorang blogger. Terus kemudian, ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Ini pesan penting dari Ali bin Abi Thalib. Hasilnya, saya bisa menerbitkan buku-buku dari hasil menulis di blog. Ini buku menulisnya setiap hari dan begitu apa yang terjadi, Bapak Ibu bisa unduh di blog saya di widayalab.wordpress.com. Gratis, Bapak Ibu. Kalau beli di Gramedia, harganya 100.000. Saya berikan gratis kepada Bapak Ibu. Silakan diunduh di blog saya di widayalab.wordpress.com. Lalu menjadi guru tangguh berhati cahaya, inilah kisah nyata saya menjadi guru yang sudah jadi guru tahun 1992. Tahun 92 saya sudah jadi guru. Ini buku bestseller saya, Mengenal Kerja Tidak Kelas. Ini juga sedang saya cetak ulang, saya revisi agar menjadi buku yang menarik. Pesan saya kepada teman-teman yang ingin jadi blogger, jangan pelit beli buku. Ya, karena membaca buku menambah ilmu. Ya, ini yang akhirnya membuat blog saya selalu ramai dikunjungi orang. Kalau setiap bulan Bapak menyisihkan 100.000, Ibu menyisihkan 100.000 untuk beli buku, insya Allah bukunya akan terus bertambah. Ya, buku-buku baru, terutama buku-buku pengetahuan. Pesan saya itu. Nah, ini sekolah saya pernah terjadi kebakaran, makanya saya sekarang banyak menulis di blog untuk menjaga kalau laptop saya hilang. Saya pernah laptop hilang di masjid. Ya. Hard disk saya juga pernah hilang, jebol, komputer rusak. Nah, tapi kalau saya taruh semua file
di WordPress, kalau di Google Drive, simpan linknya di blog, insya Allah masih ada. Kemarin saya tambah lagi yang di Google Drive saya 20 GB bayar 26.000 sebulan. Ya lumayan lah, bisa nyimpan file 26.000 kayak kita makan bakso. Tapi kan file kita aman. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat blog saya, bisa unduh bukunya di blog ini, gratis silahkan. Ini juga blog gratis, blogger.com, kalau jadi namanya blogspot.com. Ya, wijayalab.blogspot.com. Ini blog berbayar saya, wijayalab.com. Kalau ini sudah profesional, ya jadi saya justru dibayar menulis di blog saya sendiri. Oleh siapa? Oleh sponsor. Tapi nggak kelihatan ya kalau sebenarnya saya dapat juga dari sponsor. Nanti saya ceritakan bagaimana Traveloka meminta saya untuk menulis di blog saya sendiri. Terus terakhir ada yang minta dari Ruang Guru untuk menulis juga artikel di blog saya. Nah, kalau blog kita udah terkenal, justru orang ngantri minta ditulis di blog kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jadi blogger, maka sasaran utama kita itu kan netizen, para pengguna internet. Dan harus Anda ketahui bahwa para pengguna internet kita yang paling banyak adalah wanita. Dan banyak orang muda. Jadi 3 ini, orang muda, wanita, sama pengguna internet harus Anda pahami kebutuhan mereka. Sehingga blog Anda ramai. Berkat saya menguasai itu, saya dipanggil menjadi narasumber di berbagai televisi. Dan hampir semua stasiun televisi saya datangi dan saya diminta untuk jadi narasumbernya. Yang paling berkesan buat saya ketika saya harus diskusi tentang kurikulum 2013 sedangkan TIK. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube, siaran ulangnya masih ada, bagaimana kegigihan saya membela teman-teman guru TIK, membela anak-anak kita. Jadi bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan masa depan kita. Dan ini terasa sekarang ketika kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan adanya wabah corona. Apa-apa yang saya sampaikan tahun 2013 itu ternyata sekarang terbukti. 7 tahun kemudian terbukti. Dan kita akhirnya harus mulai mendesain pembelajaran jarak jauh yang menarik. Nah ini YouTube saya, Bapak Ibu bisa buka youtube.com/wijayalab. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 700 subscribe ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana YouTube-nya, terus kemudian teman-teman nanti bisa lihat kita interaktif di sana. Ya, itu aja teman-teman, kita sekarang tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kita belajar menulis menjadi blogger. Saya stop sharing dulu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Om J. Jadi sangat inspiratif sekali ya tadi kisah-kisah Om J untuk menegakkan TIK itu ya, terutama untuk TIK biar bisa tetap ajak di dunia pendidikan sampai bertemu dengan Pak Menteri waktu itu, sampai Presiden, sampai luar biasa sekali. Ini memang benar-benar sosok inspiratif ini Ibu Bapak. Jadi untuk sesi presentasi, mohon maaf tadi saya kelupaan untuk memberikan jeda waktu. Jadi presentasi seperti biasa, 1 jam presentasi, 1 jam tanya jawab. Nah ini kita baru menyentuh menit ke 43, jadi kita bisa mendahului untuk sesi tanya jawab. Di sini teknis untuk tanya jawabnya ada 2 cara, yaitu pertama bisa menggunakan chat dan yang kedua bisa menggunakan sound atau mic. Ketika Ibu Bapak ingin menggunakan mic, silakan Ibu Bapak ketikkan di fitur chat. Bagi Ibu Bapak yang sudah mahir menggunakan Webex, bisa menggunakan raise hand atau angkat tangan untuk memperjelas kepada panelis, terutama host, untuk nanti biar bisa mengangkat Ibu Bapak ke bagian panelis untuk bisa menghidupkan mikrofon. Baik, beberapa di sini sudah ada pertanyaan. Om J, di sini ada pertanyaan
sedikit mungkin dari Bapak Ardana Bukian. Bapak Ardana Bukian bisa chat untuk ini mau berbicara Bapak Ardana. Bapak Ardana Bukian mau berbicara? Iya, Oke, Bapak Ardana sudah masuk ke ini kan? Penulis. Bapak Ardana. selamat siang. Siang. Oke, baik. Silakan Bapak Ardana. Baik, terima kasih. Selamat siang, Om Ji. Siang Pak Ardan. Terima kasih kesempatannya juga Pak Kari. Luar biasa sekali, saya sangat tertarik dengan pengalaman dari Om Ji. Karena saya dari dulu ingin mengembangkan tulisan-tulisan saya di blog, jadi saya membuat blog, sudah punya blog, tetapi agaknya terkendala dalam hal menulis, dalam artian ada kendala di kreativitas, ya kendala belajar lebih banyak, tugas-tugas lain lebih banyak gitu, jadi kendalanya kita kurang kreativitas gitu untuk menulis. Nah, kalau menulis di tabloid, kemudian menulis sastra itu sudah banyak saya punya. Nah, sekarang saya ingin tanya terkait dengan cara praktis pengalaman dari Om J sendiri menulis blog dari sisi susunan, kemudian layoutnya dan lain-lain lah yang biar menarik. Itu mohon sharing pengalamannya Om J. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Silakan Om J. Ya, baik. Teman-teman, kalau teman-teman pengen jadi blogger mulai dari sekarang, bikin di blogger.com atau di wordpress.com. Bisa juga di kompasiana.com. Banyak sekarang tempat-tempat atau media tempat menulis online, yang menulis di blog, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau saya pakai semua. kompasiana.com, guraru.org, gurusiana.id, ya, tapi yang paling enak saya rasakan kita punya blog sendiri di blogger.com, punya domain sama hosting. Walaupun saya juga punya yang gratisan ya di blogger.com sama di hotel.com. Nah, apa yang harus kita tulis? Mulailah menulis dari 3 alinea. Ya, Itu saya tulis di YouTube saya. Bapak Ibu nanti bisa lihat materinya di YouTube ya. Saya ketik di menu chat. Bapak Ibu nanti buka YouTube saya, di sana ada semua materi mulai dari 3 alinea. Alinea pembukaan, alinea isi, dan alinea foto. Misalnya, Bapak Ibu sekarang ikut cara menjadi blogger, ya, lewat provinsi PGRI Provinsi Bali. Ceritakan di pembukanya. Halo teman-teman, selamat siang. Alhamdulillah, siang ini saya mendapatkan pengetahuan baru dari Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Beliau adalah pengelola blog wijayalab.wordpress.com. Senang sekali bisa jumpa Om Jai walaupun hanya lewat aplikasi Webex. Nah, itu pembukaannya tuh, isinya. Ternyata Om Jai sudah memberikan slide presentasi sebanyak 50 slide. Dan teman-teman mendapatkan PDF-nya baik di Telegram maupun di WA Group. Bahkan teman-teman bisa memintanya langsung di WA Om J di 0815 915 5515. Pokoknya teman-teman yang kesulitan menulis di blog bisa belajar langsung bersama Guru Blogger Indonesia yang biasa disapa Om J. Isinya udah dapet tuh. Yang ketiga, terima kasih Om J atas pencerahan ilmunya hari ini. Mohon saya menjadi murid Om Jai dalam belajar menulis di blog. Udah jadi 3 ini, kasih foto. Jadi nulis tuh nggak usah yang berat-berat dulu, Bapak Ibu. Nulis yang ringan-ringan saja dari apa yang kita senangi, dari apa yang kita sukai, dan akhirnya kita menjadi bisa menguasai. Jadi tulis saja yang dikuasai, yang benar-benar Bapak Ibu menguasai. Kalau Bapak Ibu tidak menguasai, lebih jangan. Ya, karena nulis itu kan sebenarnya hobi yang dibayar. Nanti Bapak Ibu akan merasakan bagaimana sebuah artikel di blog dihargai 500.000, ya kan?
Itu tulisan saya dihargai 1,5 juta loh, satu artikel. Bayangkan kalau dalam 1 bulan ada 10 artikel, kali 1,5 juta, udah melebihi gaji guru honor dan gaji guru PNS. Belum lagi nanti kalau Bapak Ibu seperti Paman Apik gitu, selain jadi blogger, dia jadi YouTuber, dapatnya dolar Bapak Ibu. Karena di YouTuber itu, kalau subscribe-nya banyak, kayak Atta Halilintar, Paman Apik itu guru yang mengajar dari rumah, belajar matematika dari rumah. Bapak Ibu nanti bisa buka blog sama YouTube-nya Pak Paman Apik, Pak Agus namanya. Nah, dari sanalah kemudian saya banyak belajar dari teman-teman dan kita masuk di komunitas 1 juta guru blog. Bapak Ibu bisa gabung di Facebook-nya komunitas 1 juta guru blog. Gitu. Oke. Nah, silakan moderator, mudah-mudahan terjawab apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi di chat, kayaknya banyak itu, mungkin bisa dibaca Pak moderator. Oke, baik Om Ji. Oke, simple banget ya. Itu langsung selesai, itu langsung 3 alinea Om Ji. Udah begitu, udah selesai tulisannya. Baik, praktis banget. Oke, mohon kepada ibu bapak semua ini bersabar ya, karena lumayan banyak pertanyaan dan lumayan banyak yang angkat tangan. Jadi saya juga agak galau nih. Baik, sesuai dengan gini saja, tahapan yang akan bertanya, yang saya baca dulu adalah yang di kolom chat. Kalau yang angkat tangan nggak apa-apa kan, angkat tangan lama-lama itu kan nggak pegal kan tangannya bapak. Baik, Ibu Indra Dewi dipersilakan untuk on mic. Pak Indra, masih adakah ibunya? Ibu Indra Dewi, di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indra Dewi. Pak Indra, ketemu Pak? Halo Ibu Indra, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Indra. Oke, itu udah ada speaking. Selamat siang Ibu. Oke, tidak ada respon. Baik, Om Jik, saya langsung bacakan saja. Luar biasa Bapak sebagai tangan dari para guru, mohon disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan menyebarkan jaringan internet yang bisa sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini sedikit curhatan ya Om Jik ya, karena ya ada beberapa wilayah kami yang di Bali mungkin kualitas internetnya itu masih 3G Om Jik. Kemarin saya masih masuk ke 8G juga. 8G itu di bawah 3G Om Jik, dan agar bisa guru dan siswa mengakses internet secara gratis. Wow. Mohon juga jangan sampai masih ada video atau gambar atau konten yang tidak senonoh masih tersebar dan juga merusak pikiran masa depan bangsa. Oke, ini sedikit masukan dan sedikit titipan kepada Om J, ternyata ini bukan pertanyaan ya. Mungkin Om J bisa nanti untuk meneruskannya ke bapak-bapak yang di atas Om. Ya. Oke. Titipan dari Ibu Indra. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Nita Firdantini. Silahkan, selamat siang Ibu. Kita masih punya waktu lagi 1 jam untuk bercakap-cakap di sini ya. Selamat pagi sih. Selamat siang Ibu Nita. Ibu Nita masih on kah? Oke, Pak Host, ayo cari Ibu Nita. Agak ribet sekarang hostnya. Pak Indra, Ibu Nita Firdantini. Ibu Nita Firdantini. Nitha. Oke. Selamat siang Ibu Nita. Oke, pertanyaannya hampir sama Niki, Om J. Bagaimana cara tips mencari ide untuk membuat konten yang menarik gitu, Om J? Konten yang menarik, Om J. Ya. Selamat siang. Oke, silakan Ibu Nita, terima kasih sudah masuk. Iya, selamat siang Bapak Wijaya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya sama ya tadi dengan Bapak Ardana, kalau nggak salah ya.
Iya, betul Iya. sekali, Bu. Hampir mirip. Iya. Iya, hampir mirip. Baik. Tantangan, tapi saya tambahkan ya Bapak, karena tadi pertanyaan saya sudah dijawab juga. Terima kasih Bapak. Iya, silakan Ibu. Iya, untuk pertanyaan tambahannya, tantangan apa yang selama ini Bapak rasakan atau pernah temui selama menulis blog Bapak? Mungkin ada nggak negatif komen seperti itu atau ada haters seperti itu, bagaimana Pak? Oh iya. Ah. Ya kan dalam dunia maya kan tidak semua orang baik ya. Ada aja juga. Jadi ada juga yang nggak suka. Tapi kita tanggapi aja. Biasanya kan ada orang yang suka iri dengan kesuksesan kita kan. Kalau mereka ngiri, kita nganan aja. Jadi kalau mereka ngiri sama kita nganan. Oh, Jadi tenang oh, gitu. Nganan. Oke, ngiri nganan Iya. itu ya. Oke, baik. Tapi Baru benar sampai saya melihat. mengganggu. Kenapa saya Tantangannya kita jawab dengan prestasi aja. Oh iya, Kalau betul. kita jawab dengan prestasi kan, saya juga dulu kan tidak pernah mengira blog itu bisa masuk istana. Berkat saya menulis di kompasiana.com, saya bisa tembus istana negara kan, bisa sampai ketemu Presiden Jokowi menyampaikan apa yang menjadi keluhan teman-teman guru gitu. Itu rasanya seperti mimpi. Dan beberapa kali ketemu Presiden Jokowi, saya sampaikan bahwa akses internet kita tolong diperbaiki Pak, terutama di desa-desa. Makanya dana desa itu kan sama Pak Jokowi diperbesar ya, untuk akses infrastruktur ya. Dulu Pak Rudiantara deket banget kita. Dan Menko Infonya Pak Rudiantara kita banyak dibantu di PGRI, sampai akhirnya kita bikin buku informatika juga banyak dibantu oleh Menko Info. Pak Muhajir juga sangat baik hati dengan kita. Kan dengan menteri sekarang kita nggak tahu nih. Belum kita, walaupun udah ketemu ya Pak Nadiem, tapi karena wabah corona ini kan kita jarang komunikasi lagi ya. Saya lebih cenderung ke PGRI, lebih banyak di PGRI, tapi insya Allah sih apa yang disampaikan oleh Bu Unifa di PGRI sudah disampaikan ke Pak Jokowi, dan insya Allah suara PGRI itu selalu didengar oleh Presiden Jokowi. Iya. Itu kan masanya paling banyak. Berapa kali ulang tahun PGRI juga teman-teman bisa lihat ininya perjuangan PGRI itu dahsyat, terutama untuk tunjangan profesi guru. Profesi guru itu udah terasa banget. Bayangin kalau dulu PGRI gak ketemu Presiden Jokowi, guru-guru honor itu kasihan banget. Kan kita yang memperjuangkan. Jadi kalau ada organisasi lain yang mengaku-ngaku sudah memperjuangkan sertifikasi guru, PPG, itu bullshit, bohong. Kita PGRI yang dipercaya Jokowi, buktinya yang diundang ke istana tuh PGRI. Sampai guru honor pun kan banyak tuh organisasi guru honor seolah dia berpihak. Ada guru honor, sebenarnya dia politik. Tidak. Kalau kami PGRI tidak berpolitik, kita membantu pemerintah yang berkuasa, siapapun orangnya. Karena kalau kita membantu pemerintah yang berkuasa, otomatis kan kesejahteraan kita juga kan ditambah. Terbukti kan teman-teman guru honor ada di penyelamatan, walaupun dia belum maksimal, karena kan ternyata guru itu dikuasai oleh pemerintah daerah kan. Tidak seperti Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama guru-guru dikuasai oleh Kemenak. Ini susahnya itu aja. Satu lagi Bapak, apakah kita perlu editor sebelum posting di blogger itu? Ya, kita harus belajar sendiri jadi editor. Oh iya. Jadi berpikir sebelum memposting, kalau sebelum diposting dibaca lagi. Kalau saya sampai 3 kali tuh dibaca. Kayak tadi begitu saya nulis tentang menulis di blog yang menarik dan kreatif. Baca deh tulisan saya di kompasiana.com /Wijaya Lab. Saya ketiklah di situ, nanti Bapak Ibu baca. Saya baca sampai 3 kali sebelum saya posting. Ini bener nggak ya? Sampai enak dibaca. Alhamdulillah tuh dipilih sama admin jadi rubrik pilihan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, jadi editor sekalian. Kompasiana.com /Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ
tulisan saya baru hari ini tadi pagi. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir sebelum memposting, itu nanti hasilnya dahsyat. Karena udah dipikir dulu. Jangan main posting-posting aja. Nanti kira-kira yang malu kita. Benar nggak, Bu? Iya. Betul, Pak. Oke. Wow, berarti harus multi talent, Pak ya. Semua ilmu Ya, harus kita iya, karena jam terbang aja, Bu. Nanti juga lama-lama bisa. Ini masalah jam terbang aja kok. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Itu sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Nita partisipasinya. Om J, ini banyak pertanyaan tapi memang sedikit agak sama sih ya. Bagaimana cara membuat langkah-langkah buat blog secara sederhana, bagaimana menciptakan konten kreatif seperti itu. Bagaimana kiat membuat dan menghubungkan blog kita supaya memberikan penghasilan. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya ini sudah terjawab tadi pada saat presentasi ya, Om J. Mau dijelaskan lagi, Om J? Jadi pertanyaan teman-teman itu sebenarnya udah ada jawabannya di blog saya. Saya tinggal baca aja teman-teman. Terus yang paling penting bagaimana membagi antara 3 dunia ini. Dunia maya, dunia nyata, sama dunia mimpi. 3 dunia ini harus dibagi. Kapan Bapak Ibu tidur di dalam dunia mimpi. Kapan Bapak Ibu harus tegak berdiri bekerja dari rumah di dunia nyata. Kapan Bapak Ibu harus bermain di dunia maya, di internet. Itu harus terukur. Kalau saya membaginya dalam 8 jam gitu. Makanya selalu eksis. Oke. Eksis karena saya udah punya rumah sendiri, ya kan? Jadi kita ini sekarang jangan lagi mencari informasi, boleh mencari informasi untuk membuat informasi baru. Mentalnya udah dirubah dari mental download, dari mental unduh menjadi mental upload, yang unggah, informasi ini kalau masuk dalam C6. Kita kan jadi guru tuh harus pintar menciptakan sesuatu. Nah, nulis itu menciptakan sesuatu, informasi baru. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, pasti orang akan mencari informasi tersebut. Nah, itu yang saya dapetin dari teman-teman blogger seperti Pak Agus Sampurno, Pak Dita Gamal, Pak Munir Khotib, dan para narasumber semuanya. Karena itu saya ngajak sama teman-teman yang belum gabung di PGRI untuk bergabung di belajar menulis gratis bersama Om J dan kawan-kawan di nomor WA 0815 915 5515. Di sana nanti ada 30 narasumber yang saya minta untuk berbagi ilmunya secara gratis kepada teman-teman secara bergantian, ya, hanya lewat WA group. Tetapi teman-teman harus mampu menuliskannya di blog masing-masing. Karena nanti tujuannya dengan tulisan itu jadi buku. Targetnya setelah pelatihan, setelah 30 pertemuan itu teman-teman bisa buat ya punya buku sendiri. Itu aja targetnya. Oke, itu mungkin sasaran pelatihan kita kali ini. Om J, ini ada pertanyaan langsung dari Bu Dewi Sri Rohimah, mungkin Om J kenal. Bu D, silakan on mic. Pertanyaannya sertanya banyak ya. Silakan Pak Indra dibantu menghidupkan mic daripada Bu Dewi Sri Rohimah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat jumpa lagi Om J. Mampir ya Ruang Bude ya. Terima kasih sekali. Ini Bapak Ibu di Bali semuanya. Mungkin satu-satunya peserta yang ikut gelombangnya Om J baru saya. Jadi silahkan nanti boleh ikuti di pelatihan belajar menulis bersama Om J. Ini sudah gelombang ke-8 ya Om J ya? Ya, gelombang 9 Mbak. 9. Nah kebetulan saya ada di gelombang 2. Terima kasih Om J karena memang benar sekali kata Om J, blognya Om J adalah sasaran saya kalau udah mentok idenya ini Om J. Tapi permasalahannya gini Om J, kita kan saat ini sedang getol-getolnya untuk
buat buku, apalagi memang salah satu untuk naik pangkat dan sebagainya kita harus punya publikasi ilmiah, khususnya buku yang ber-ISBN. Dan kita mungkin sekarang sangat mudah ya, karena dengan pelatihan Om J ini juga saya ada buku solo, ada buku antologi juga sudah beberapa. Nah, permasalahannya sekarang begini Om J, bagaimana nasib si buku ini Om J? Sementara kita kan sudah ada blogger, sudah ada e-book, sudah ada e-learning yang begitu mudahnya kita dapat akses dan kita dapat ilmu di sana. Nah, itu mungkin yang menjadi beberapa keresahan dari teman-teman yang agak ngerumpi di belakang, gimana nasib buku saya, ikutin takdirnya kah, dan sebagainya. Itu mohon pencerahannya Om J. Terima kasih. Baik, silakan langsung. Ya. Jadi Ibu, Bapak semua, kalau kita menerbitkan buku itu harus mulai belajar menulis dari sekarang setiap hari. Saya bagikan buku saya gratis dengan harapan Bapak Ibu bisa menulis setiap hari. Nulisnya kapan? Bisa bangun tidur, bisa sebelum tidur, bisa kapan sempatnya di hari itu, kan waktunya 24 jam. Ya, 24 jam. Sekarang tuh nulis gampang, nggak harus pakai laptop. Nulis bisa pakai HP. Kalau ada kepikiran simpan dulu dikit-dikit, nanti baru kembangkan. Itu cara saya. Nah, dengan begitu kan akhirnya dikumpulin tiap hari 30 hari ada 30 artikel. Kalau 30 artikel jadi berapa buku tuh? Satu buku bisa 30 artikel. Kalau misalnya 2 bulan 60 artikel bisa jadi satu buku. Nah, bahkan dulu almarhum Herno Hasim sebulan satu buku dia, karena tiap hari dia nulis. Setahun itu dia ada 12 buku. Kreatif banget ya. Nah, kalau saya belum bisa. Saya paling ya setahun 2 lah. Kayak tahun ini nih saya menerbitkan buku catatan harian seorang guru blogger sama melejitkan keterampilan menulis siswa. Itu baru 2. Ini yang lagi saya susun buku baru saya menjadi blogger sekaligus YouTuber, sama outline-nya udah jadi ya, sudah saya lengkapi. Satu lagi belajar menulis lewat PA Group. Jadi tulisan teman-teman ini nanti jadi bahan saya juga untuk menulis gitu. Mulai dari gelombang pertama sampai terakhir. Waktu saya membuka belajar menulis gratis gelombang pertama, yang nulis cuma 1 orang. Karena tiap hari gitu dikasih materi gitu. Oh, ramai. Tapi begitu bikin resume, setiap hari itu pada tumbang. Pada nggak bisa. Guru-guru nulis setiap hari nggak bisa. Cuma 1 orang. Ibu Rosiana. Nah, Ibu Rosiana itu nulis di blognya setiap hari, resumenya dibikin di blog dia, dan akhirnya dia dapat uang kejutan dari komunikasi Juta Guru Ngeblog sebesar 1 juta. Ya awalnya kita sudah nyiapin 3 juta buat teman-teman guru yang tiap hari nulis. Tapi pembina kita Pak Deddy Kagama mengatakan kita bagi aja ke beberapa grup siapa yang benar-benar potensi tiap hari nulis di blog. Menginspirasi teman dan pengunjungnya banyak. Nah, sekarang kita sudah lihat nih, gelombang 2 udah mulai banyak yang lulus, gelombang 3 sebentar lagi, ya. Gelombang 4 sudah kelihatan siapa-siapa yang akan menjadi narasumber. Jadi begitu selesai, mereka yang lulus jadi narasumber, berbagi ilmunya kepada teman-teman yang lain. Itu cara saya. Jadi saya jadi moderator aja, fasilitator. Jadi narasumbernya teman-teman lulusan itu aja. Yang sudah pernah jadi peserta termasuk Bu Dewi itu nanti Bu Dewi bisa jadi narasumber itu kalau sukses nanti nulis di blognya. Doakan. Amin. Iya. Ya, tidak macet ya Pak Om J. Harus gantian, karena nggak mungkin lah teman-teman suka angkatan kan suka beda-beda narasumbernya, karena namanya gratis ya. Kita kan minta waktu, mereka narasumber nasional kan susah ya. Mereka biasa dibayar, sekarang gratis. Otomatis kan kita juga harus bisa mengajak mereka untuk berbagi ilmunya. Coba kalau saya pakai uang negara gitu, saya punya uang, 1 orang saya budgetin 10 juta gitu narasumber. 30 orang aja udah 300 juta. Tapi dengan WA di grup kan cukup bayar 2M. Makasih gitu. Makasih Mbak gitu. Jadi, tapi kan banyak teman-teman yang kadang-kadang WA grupnya di skip begitu banyak karena nggak biasa baca.
Begitu ada banyak di WA grup, dia langsung skip, nggak dibaca lagi. Terus dia nanya, infonya apa ya semalam? Ada infonya ada di situ semua di WA, tapi karena nggak dibaca, akhirnya informasinya itu hilang. Padahal lewat WA itu lebih enak. Kita ketinggalan juga bisa ngikutin asal dibaca di WA. Oleh karenanya saya mengajak teman-teman setelah dapat kuliah online dari para narasumber hebat, ditulis di blog rangkumannya. Kenapa? Satu, supaya teman-teman bisa mengikat ilmunya. Yang kedua, teman-teman bisa berbagi ilmunya buat teman-teman yang belum ikut. Gitu loh. Yang ketiga, akan jadi buku. Kalau artikelnya ada 30 dan dapat jadi buku, berdua gabungan bisa jadi 2 buku kan. Satu buku itu maksimal 4 penulis ya. 4 penulis bisa jadi naik pangkat semua pangkatnya gitu loh. Kalau misalnya sedikit. Nah, ini bisa jadi karena kami menggandeng penerbit mayor, penerbit Andi. Loh, kalau teman-teman bisa, insya Allah pasti teman-teman bisa jadi blogger. Dan kita juga lagi merintis nih dengan Paman Apik dan YouTuber lainnya Pak Yahya dari Duta Rumah Belajar, mengajak teman-teman dari blogger menjadi YouTuber. Karena ternyata di YouTuber lebih besar daripada jadi blogger. YouTuber tuh kayak Atta Halilintar, Yarikis, gila. Pemasukannya gede banget. Kalau udah kayak gitu kan kita nggak perlu jadi guru ke sekolah, guru dari rumah aja gitu. Itu teman-teman. Jadi arahannya tidak hanya lisan tapi juga tulisan. Kan kalau ada yang mau tanya lagi. Menarik sekali Om J. Di sini ada yang kita kan ini tadi disarankan untuk menulis di blogger. Nah, ini tentang kepada Pak Payudi, Bapak atau Ibu Payudadi, Bapak atau Ibu Payudadi bisa open mic. Ini adalah salah satu pertanyaan dari Ibu Bapak Guru Awam IT ini Om J. Bapak atau Ibu Payudadi 10988. Apakah bisa mendengar atau bisa on mic? Dibantu Pak host. Payudadi nyambung itu. Di searching. Masihkah Ibu atau Bapak Payudadi on? Nah, ini adalah perwakilan daripada teman-teman kita, Ibu Bapak Guru yang benar-benar awam tentang blogger. Masih on kah? Oke, 3, 2, 1. Oke, baik, saya wakilkan saja. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara menulis awal di blogger? Mungkin yang dimaksud ini adalah bagaimana tahapan untuk mendaftarnya, bagaimana tahapan untuk sehingga kita bisa login ke blogernya Om J. Karena sama sekali beliau tidak mengerti tapi pengen punya blog seperti itu Om J. Mungkin bisa sedikit ditampilkan secara teknis untuk login dan nulisnya seperti apa Om J, silakan. Ya, saya share ya. Ya, silakan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa buka blogger.com. Contoh ya, blogger.com. Di blogger.com itu kita masukkan alamat email dan passwordnya. Ya, alamat email dan password. Di sini kelihatan nggak di layar Bapak Ibu? Terlihat jelas. Terlihat jelas. Kalau Bapak Ibu belum punya blog, maka Bapak Ibu tulis buat blog. Tapi kalau Bapak Ibu udah punya blog, tinggal new post di sini. Di Google itu gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ketik di google.com, tulis aja cara membuat blog. Kan gampang, banyak orang baik hati mengajarkan itu cara membuat blog. Cara membuat blog gratis. Iya. Banyak banget.
di WordPress di mana tuh, cara membuat di laptop, mau di HP tuh, cara membuat blog gratis. Udah, banyak orang baik yang ngasih tahu kita bagaimana cara membuat blog gratis di internet, banyak gitu. Tinggal dibaca. Masalahnya kita itu malas baca. Padahal segudang informasi ada di Google, tinggal nanya yang membuat blog, login ke Blogger. Ya, di sebelah kiri atas klik paling bawah, itu kan klik blog dulu, nanti ada blog baru bagian bawah, masukkan nama blog, nanti masukin nama blognya. Kalau misalnya udah ada nama orang lain, Bapak Ibu harus tulis nama baru. Pilih alamat blog atau URL-nya. Kayak Bapak Ibu kalau nulis wijayalab.blogspot.com nggak bakal bisa, karena itu udah punya saya. Jadi Bapak Ibu harus nyari nama alamat yang benar-benar baru. Ya, misalnya Dewi Sri blogspot.com udah punya, ditambahin aja Dewi Sri Cantik blogspot.com. Nah itu biasanya belum ada yang punya. Nah milih template, pilih yang ini aja nih, yang kiri, yang gampang, yang paling kiri aja pokoknya, pilih yang gampang aja dulu, atau yang orange kanan. Lalu klik buat blog. Udah, kalau udah dapat blognya dapet, ya kesulitannya pada saat ini nih, pada memasukkan nama, kebanyakan sama template-nya, ya bingung milihnya yang mana. Ya, pilih aja yang paling kiri dulu, ya. Nah, nanti kalau udah jadi new post nih, new post. Di new post namanya. Nah, di new post ini, Bapak Ibu tinggal nulis. Saya sarankan Bapak Ibu nulis di blog. Gitu. Misalnya nih Bapak Ibu udah nulis. Ya, tulisnya di Word dulu gitu maksud saya. Karena kalau akses internet kan kadang-kadang terlalu berat. Misalnya kita udah bikin rangkumannya nih, udah nulis di Word nih. Kita copy paste aja, Ctrl A, Ctrl C, ya, yang ada di Word. Kalau kita ngetik langsung di sini kan suka banyak gitu loh. Tulis di sini, Ctrl V. Langsung ada nanti tuh tulisannya yang di Word. Jadi ketik dulu di Word supaya pulsanya nggak habis. Akses internetnya, tulis judulnya ini, menulis tentang momen spesial. Nah, ini contohnya ini gampang banget. Nah, cuman sama menit ini pembicaraan mahal nih, kamu demi menit aktif. Gampang banget. Ya kan? Nanti labelnya ditulis di sini. Misalnya yang gampang aja menit aktif. Biar gampang orang nyarinya. PGRI. Terus Om Jaya yang upload. Nama kita aja. Ya. Udah. Hari itu. Nah, kalau udah dapat, Bapak Ibu mau nambahin gambar. Aduh, kayaknya saya pengen nambahin gambar Om Jaya. Biar bagus. Oke. Ya, gitu kan. Nambahin gambar. Ini ada insert image, ya kan? Nah, nambahin gambar di sini, cari gambar yang kita sukai, ya. Kalau Bapak Ibu udah punya gambar, ini saya cepetin aja yang ada di blog aja, ya. Cari yang ada di blog. Nah, hanya ini ada gambar Om Jai, ya. Ini aja dulu, ya. Udah. Nah, yang gampang aja. Teresia, momen spesial. Ini penulisnya ini nih, Ibu Teresia nih. Nah, ini yang nulis nih. Di bold nih, dia nulis. Terus, jangan lupa dikasih apa? Supaya ini apa namanya? Gambar utamanya gitu, dipisah. Nanti nggak terlalu lumpur. Udah, kalau udah jadi, tinggal kita posting deh. Tuh, mana nih postingnya? Tulis ya, Bu. Kelihatan nggak, Bu, Pak? Ya, kelihatan. Publish. Kemarin. Nah, udah. Titik publish. Publish dan selesai. Tunggu beberapa saat udah ada tuh. Ini tentang momen. Tinggal view. Oh. Tinggal kita bagiin deh linknya nih ke media sosial. Ya. Kalau misalnya di sini kan udah ada tuh, kan jadi tuh. Ini ada
Ada Facebook, taruh di Facebook. Nah, ada di Facebook, tulis di Facebook. Iya. Ini contoh. Tunggu beberapa saat, udah tinggal klik kirim ke Facebook. Jadi kita nggak perlu ngetik di Facebook lagi. Oh, udah ada kan? Taruh. Langsung praktek, langsung real time ini. Iya, jadi langsung bisa ke Facebook, nggak perlu nulis di Facebook lagi, linknya udah langsung ke Facebook, tunggu aja. Ini karena akses internetnya agak lama aja dia. Oke. Saya cepet langsung. Oke, mungkin sudah Kalau jelas. Oke, agak lama memang, Bung Ji. Oke, Tuh. berhasil ya. Ya, jadi gampang banget kan? Yang penting Bapak Ibu udah nulis di Word aja dulu. Pada saat nanti online, tinggal copy paste ke blog. Kalau nulis langsung di blog juga boleh. Cuman akses internetnya kalau yang pakai pulsa kan sayang gitu kan? Benar nggak? Betul. Sayang, lama gitu. Terus udah ngetik apa? Kayak Bu Lilis kemarin di Kupang tuh udah nulis banyak hilang. Terus sedih banget kan? Gitu loh. Makanya saya ngajarin sama Bapak Ibu nulisnya di Word dulu. Kalau udah jadi baru taruh di posting. Nah, Oke. ini karena saya udah edit di apa namanya di Word-nya udah saya edit, jadi saya yakin aja main posting kan. Tapi kalau Bapak Ibu belum baca ulang, sebaiknya dibaca ulang sebelum diposting. Ini karena saya ngehemat waktu aja. Gitu loh. Nah, ini saya udah lihat. Nah, udah taruh aja di mana blog mana yang mau kita ini kan taruh di blog mana lagi. Ini bisa nih blog orang lain kita masukin sini, tuh loh. Jadi bisa kirim kemana-mana ini tuh, ngomong personal branding, kita taruh di blog kita yang lain, dia otomatis kepilih ke apa namanya ke Kompas. Jadi nggak perlu kita ngetik di berbagai blog. Dengan blog yang ada udah bisa kita publish. Enak kan? Enak. Ya kalau kita belum tahu caranya aja jadi bingung. Sebenarnya gampang banget. Nanti kalau bingung juga, saya utus Pak Brian ke sana. Nah, kirim ke email. Bisa kirim ke email. Tuh. Kirim ke email. Kalau emailnya siapa? Email kita. Friend. Ya. Kirim ke direct. Tanya email.com. Saya punya 2 email. Punya ini. Amat robot. Udah jadi. Oke. Nah, Langsung kayak gini ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Gampang kan? Nah ini nanti gampang banget. bisa Bapak Ibu apa namanya terapin nih pada saat nanti apa software-nya mana ya software-nya ini ya code sharing tuh. Bapak Ibu nanti bisa lihat di menu saya kalau misalnya kita sharing gitu di mana ya di Google Chrome ini sebenarnya ada nih, tinggal Bapak Ibu tinggal ketik aja di WA atau di Telegram. Mana Telegram nih, Telegram ya, saya taruh di Telegram nih, ini langsung ada ininya nih yang tadi nih Telegram tuh. Langsung kita ke Telegram ya. Terus workshop online PGRI kalau di Telegram nih sini. Nah mana tadi yang Telegram? Aduh sebentar ya, tempel. Oke. PGRI itu. Terus sama di WA-nya kan ada WA PGRI juga tuh, kita kirim lagi nih di sini nih yang grup yang dibikin Pak Eka yang di Bali. Mana ya yang di Bali tuh? Oh ini banyak banget nih yang minta gabung dulu. Banyak juga langsung bala gabar.
Baru sebentar udah banyak. Aduh, banyak juga, ya. Kalau di sini yang baru nih, grup baru nih. Ini caranya nih, tuh, saya taruh sini. Oke. Udah, gitu Bapak Ibu. Gampang, momen spesial. Nah, ya, saya stop dulu sharingnya. Baik. Baik, itu sudah Bapak di Ibu, silakan kalau ada yang mau nanya lagi gitu ya, gampang ya. Nah, itu rekamannya ada di youtube.com ya. Kalau mau cara bikin blog, lihat cara buat blog, bisa dibuka http youtube.com Darviring di Jaya Lab. Saya ada rekamannya di situ. Oke. Saya bikin pakai aplikasi apa tuh yang kemarin diajarin paman Apik, Mobizen, aplikasi Mobizen. Mobil. Teman-teman bisa di sini. Ini direkam kan ya Pak ya? Iya, direkam juga. Om. Ini direkam kan webnya? Iya, betul. Direkam juga. Iya. Baik. Itu ini salah sih, salah nulis. Oke. Ya, silakan. Baik, Om Ji, kita lanjut, Om Ji. Sebenarnya ada banyak pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih lagi 30 menit. Masih banyak ya. Ya. Pak Nugraha. Pak Nugraha, silakan on mic. Di sini saya lihat Pak Nugraha sudah punya punya blog sendiri dan sudah di-share di sini di chat room. Apakah Pak Nugraha mau on mic? Silakan Pak Nugraha. Pak Nugraha. Pak Nugraha, halo. Selamat siang, sorry. Halo. Oke. Ya. Pak Nugraha, silakan. Silakan Pak. Pak Nugraha. Silakan Pak Nugraha. Pak Nugraha. Pak Hos. Pak Hendra. Halo. Pak Nugraha mungkin device yang lagi satu bisa dijauhkan Pak biar nggak feedback. Ya, sebentar. Device. Oh, Kebetulan lagi on laptop sama handphonenya berdekatan ya. yay. Ber, buka dikit Ber. Kayak ada anginnya dikit Ber. Pak Nugraha, silakan. Untuk device usahakan Ibu Bapak gunakan satu device ya Kak, biar nggak ada storing di sound. Pak Nugraha bisa on atau bisa? Oke, Pak Nugraha sudah terlihat sini. Pak Nugraha, selamat siang. Selamat sore, siang atau sore sini? Sudah jam 2:30 sini Om J. Di sana baru 1:30 ya? 1:30. Nah, 2 waktu Bekasi, waktu Jakarta. Oke, nanti sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sih sama Om J. Cuma kita fokus dulu ke materi ya biar nggak habis waktu. Bagaimana Pak Nugraha kalau biar saya wakilkan ya? Di sini ada pertanyaannya. Ini kayaknya sudah mulai expert ini untuk pertanyaannya ini Om J. Jadi mau tahu gimana caranya membagi waktu antara blogger dan vlogger. Karena untuk jadi vlogger juga perlu waktu yang lumayan. Nah ini silakan untuk tips dari seorang Om J itu seperti apa membagi waktu antara blogger dan vlogger. Silakan Om J. Saya baca Pak itu dulu ya. Pak siapa? Pertanyaan Pak Wawa Arjaya ya, boleh ya? Pak Wawa, Bu Wawa. Pak Wawa Arjaya. Itu Bu Wawa. SMP Negeri 1 Denpasar lewat WA. Itu Bu Wawa, Om J. Kemarin juga saya bilang Bapak atau Ibu. Oh, Ibu ya? Iya. Bu Wawa Arjaya. Oke. SMP Negeri 1 Denpasar. Oke, fine, silakan. Itu Ibu Wawa. Baik dari WA. Oke, baiklah. Saya baca boleh Pak ya? Pak moderator saya baca boleh ya? Silakan. Satu aja ya, Om J ya. Satu aja ya. Ya. Silakan. Saya seorang guru IPS dan bahasa Mandarin.
saat ini sedang melanjutkan program studi S3 di program doktor. Waduh, mantap. Ilmu ekonomi dari Fakultas Ekonomi VFB UNUD, Universitas Andalas ya. Universitas Udayana. Saya pikir semua keberhasilan Pak Wijaya selaku influencer, blogger, dan YouTuber sangat menginspirasi. Saya juga yakin hal itu sudah melalui perjuangan yang sangat panjang. Betul, Bu. Mempertahankan kesuksesan hari ini pun membutuhkan kedisiplinan untuk tetap berkarya melalui tulisan. Apalagi blog yang sudah ditulis, 30 artikel bisa langsung jadi buku. Rekam jejak yang tak akan rekam oleh waktu. Namun hal ini tentu memerlukan minat dan bakat. Tidak semua guru memiliki talenta ini. Tapi kami berusaha memaksa diri demi bertumbuh dan menjadi guru yang lebih baik. Mohon tanggapannya. Ya Bu, betul. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menjadi guru tangguh berarti cahaya, harus disiplin masalah waktu. Harus bisa bagi waktu. Kayak saya nih, kuliah saya yang terlama itu ya di S3 ini. Di kayaknya 6 tahun saya belum lulus. S1 saya 4 tahun, S2 2 tahun, S3 6 tahun belum lulus. Kenapa? Karena waktu itu saya fokus ke perjuangan guru TIK. Waktu itu saya bilang sama promotor saya, Prof. Basuki sama Prof. Asmaniat, saya katakan pada mereka, Bu, mohon maaf saya menunda untuk kelulusan saya harus berjuang dulu, turun ke bawah. Saya ingin agar TIK ini kembali dalam kurikulum. Dan alhamdulillah berhasil dengan nama informatika. Terus yang kedua, waktu itu ada tawaran setelah saya menang lomba Nobel, ada tawaran berangkat ke China gratis ke China University of Mining Technology. Sehari dibayar uang sakunya 1 juta. 21 hari 21 juta. Saya bingung antara menyelesaikan jurnal internasional saya berangkat ke Malaysia, di mana saya harus presentasi jurnal Scopus, sama saya harus kuliah gratis, kuliah cepat gratis di Cina. Nah, saya pilih yang ke Cina, karena kan waktu itu belum ada virus corona ya, tahun 2019. Sebelumnya masih awal-awal Maret, dan alhamdulillah pilihan saya tepat. Saya jadi nambah wawasan dan saya tahu tentang belajar STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, ilmu ini saya terapin dalam dunia blogging saya. Bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Dan alhamdulillah dengan belajar ke luar negeri itu membuat saya jadi bertambah wawasan. Begitu, Bu. Silakan Pak, yang lain. Oke, itu terkait dengan perjalanan tadi, perjalanan Om J di dunia blogger. Bisa diberikan tips terkait dengan dirinya Om J. Membagi waktu antara blogger dan vlogger, menyambung pertanyaannya Pak Nugraha tadi. Ya memang harus bisa dibagi waktu. Kan tadi saya katakan harus bisa membagi antara dunia maya, internet, dunia nyata, keseharian kita dalam bekerja, dan juga dunia mimpi. Jangan sampai nanti kita nggak tidur. Ya, ini tetap aja kita butuh tidur. Oke, ini terkait blogger dan vlogger. Om J kan ini. Oh, untuk vlogger ya sambil jalan aja. Maya. Jadi vlogger sama blogger itu sambil jalan aja. Kayak misalnya nulis di blog, tapi ada youtubernya, ada videonya. Jadi blog itu sekarang Bapak Ibu, kalau mau menarik jangan hanya tulisan, tambah foto, tambah video, ya. Kayak saya tadi yang di Kompasiana itu ada videonya juga, ada fotonya juga, ada teksnya juga. Jadi rame. Nah, kalau sekarang kan kayak kita ngomong ini bisa direkam nih, konten-kontennya dikumpulin aja. Kita bikin secara langsung rekam, kita bikin video di jalan rekam. Sekarang mah enak, sambil nunggu pesawat di bandara rekam, bikin. Jadi dengan HP itu kita bisa kreatif tanpa harus menggugurkan kegiatan yang lain sambil menyelam minum air. Istilahnya multitasking lah. Kita bisa melaksanakan pekerjaan dalam satu waktu. Kayak sekarang nih, saya bisa sambil ngomong, saya juga sambil merekod pekerjaan saya yang lain gitu. Jadi sambil jalan. Bisa melakukan 2 hal sekaligus. Oke. Terima kasih Om J. Multitasking, ya keren sekali. Di sini ada lagi banyak sekali. Ada Bapak Komang Adi Ahadi. Bisa diperkenankan untuk on Pak Host.
biar ada interaksi lebih banyak. Bapak Ikomang Adi Ahadi. Selamat sore. Sore. Oke, masuk. Silakan Pak Komang. Pertanyaannya dibaca. Baik, selamat sore Om J. Sore, Pak. Ya, tadi saya udah nulis pertanyaan ya. Untuk menjadi seorang blogger ya mungkin pernah saya coba, tapi untuk menjadi seorang blogger untuk pendidikan itu saya belum pernah coba Om J. Memang dengan saya di sini adalah apa yang menjadi dasar pemikiran terlebih dahulu sebelum menulis gitu. Artinya misalkan saya ngajar di multimedia gitu Om J. Itu saya harus dasar saya yang bagaimana dulu sebelum memposting sebuah blog gitu. Terus yang kedua, seorang blogger itu seperti Om J itu seberapa sering harus memperbarui blog? Blognya berapa 2 hari sekali atau berapa hari sekali gitu. Terus yang ketiga, apa sih bedanya blogger sama YouTuber Om J? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang. Silakan Om J, waktunya kayaknya singkat ini bisa Om J ya. Jadi Bapak Ibu, kalau blog itu blogger orang yang punya blog di internet. Kalau YouTuber itu orang yang punya channel YouTube di internet. Kalau YouTuber tuh lebih banyak kontennya ke video ya. Videonya bisa video rekaman atau siaran langsung. Kalau blogger itu dia sekarang rata-rata mereka yang jadi blogger dia juga jadi YouTuber. Kenapa? Karena blogger sekarang itu tidak lagi hanya berbentuk teks, juga sudah berbentuk foto dan video. Mau tidak mau dia harus menyiapkan video blog yang sekarang istilahnya dengan YouTuber. Otomatis dia harus punya channel tuh Pak. Nah, untuk bisa merangkai itu semua harus belajar. Saya belajar sama Paman Apik bagaimana menjadi blogger sekaligus YouTuber. Pagi ini juga saya tadi membawakan materi itu bagaimana menjadi blogger sekaligus YouTuber. Nanti Bapak bisa melihat di YouTube saya, youtube.com dari Wijaya sambil nonton di HP gitu ya. Sekarang mah enak. Dari HP aja kita bisa bikin konten video loh. Saya jadi tahu setelah diajarin Paman Apik. Karena dia ternyata bikin kontennya hanya lewat HP Samsung, lewat HP. Jadi nggak harus pakai komputer canggih gitu, nggak harus Pak. Ini aja nih saya pakai laptop pinjaman, nggak punya saya, punya organisasi punya kok. Artinya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang penting sebenarnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, hebatnya sekarang kalau jadi YouTuber, kalau dulu kan belum dibayar ya jadi YouTuber, sekarang kan udah dibayar pakai dolar. Cuman kita nggak boleh copy paste. Ya, sehari itu udah harus banyak menciptakan konten-konten video lah, minimal 1 lah. Kalau blog santai aja, yang penting dalam sebulan kita ada postingan. Makin banyak kita nulis di blog, makin banyak yang baca. Nah, kalau saya kalau lagi kerjaan nggak terlalu banyak bisa tiap hari tuh nulis. Tapi kalau kerjaan banyak ya paling seminggu sekali saya update. Jadi sebulan bisa 4 kali nulis. Nah itu yang ringan-ringan aja, nggak harus yang berat-berat kayak guru blogger saya tuh Pak Dedi tuh kalau nulis cuma 3 alinea. Dosen ITB Pak Bambang Raharjo itu cuma kadang 1 kalimat aja udah sama foto. Udah. Jadi yang namanya nulis blog tuh nggak harus yang artikel panjang-panjang gitu, nggak usah. Foto sama 1 kalimat aja udah cukup, nah tinggal ngembangin. Maksudnya itu ide pokok kita kalau nanti kelak dijadikan buku. Kan kita pengen tulisan kita di blog jadi buku. Nah itu yang membuat saya alhamdulillah udah jadi 14 buku. Ini sekarang lagi launching catatan harian seorang guru blogger. Udah jadi nih, tinggal mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dijual di pasaran. Ya, teman-teman bisa nanti menikmati bukunya. Catatan harian seorang guru blogger. Amin. Penulis blog. Mudah-mudahan. Dan
Oke. Mantap. Oke, terima kasih Om J, terima kasih Pak Komang partisipasinya. Sama terima kasih kembali. Nah, di sini ada yang menarik nih Om J. Pertanyaannya mungkin yang akan lebih menarik kita disampaikan langsung oleh Pak Wayan Kio Negara, SPD. Ini terkait dengan situasi sekarang, Om J. Pak Wayan Kio Negara, kita masih punya waktu kurang lebih ya 12 menit ya bisa lah. Pak Wayan Kio Negara masih on kah? Tentang kegiatan sekarang sih, tentang keadaan sekarang nih, ini hangat sekali. Pak Wayan Kio, selamat sore. Oke, mohon izin Pak Wayan untuk membacakan. Baik, di sini pertanyaannya terkait dengan apakah blog merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sebagai salah satu media yang mempermudah dan menunjang tugas kita mengajar dari rumah di tengah wabah virus corona? Bagaimana cara pengoptimalisasiannya? Oke, seperti itu, Om J. Jadi terkait dengan virus corona, blog ini bisa nggak kita manfaatkan untuk mengajar dari rumah dan optimalisasi? Mungkin Om J sudah menerapkan ini, mungkin silakan Om J. Iya. Bapak Ibu bisa membuka blog saya. Ikat saya tulis. Om J langsung ditampilkan, boleh Om J, blognya Om J biar lebih. wijayalab.com. Saya share ya, nanti saya share dibuka di. Share konten boleh Om J. Ya, mantap. Saya tampilkan wijayalab.com. Saya buka. Oke, ya sudah tampil Om J. Ini sudah tampil Google Chrome. Sudah tampil belum di layar? Siap, sudah. Ini pakai Google Chrome ya? Ya, sudah tampil? Sudah. Tinggal dicari wijayalab.com ya, paling atas ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat tertolong banget ketika wabah corona ini karena semua materi sudah saya taruh ya di blog. Tapi juga kita udah punya e-learning untuk yang penilaian. Ini hanya tugas-tugas pertemuan aja. Bapak Ibu bisa merancang sendiri apa yang harus datang setiap pertemuan. Saya selain punya WA group, saya juga punya blog yang disampaikan ke anak-anak. Nah ini. Ini blog berbayar. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan jelas dan cakep Om J. Headernya cakep. Inilah proses penerbitan buku perjalanan saya. Ini videonya menerbitkan buku perjalanan saya menjadi blogger, menjadi YouTuber sukses. Saya mendapat video pakai Mobizen, enak nih. Menjadi produktif dari rumah, dari blogger menjadi YouTuber. Sebenarnya ini tugas pertemuan ke-9 anak-anak. Ya kan? Keselamatan itu 11.8 ini tinggal dibaca. Ya, jadi anak udah tahu apa yang dikerjakan pertemuan ke-9 apa, pertemuan ke-10 apa. Ceknya lewat email. Tugas anak-anak. Nah itu sama aja kalau kita di Moodle juga sama kan, memberikan tugas-tugas, latihan soal-soal. Cuman kalau saya kan karena TIK nggak perlu lagi ada soal-soal lagi. Ya yang penting anak-anak bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan aplikasi itu aja. Menjadi blogger, menjadi YouTuber, menjadi programmer itu tidak. Kalau saya blogger, YouTuber, programmer udah bisa jadi blogger aja mantap, apalagi jadi YouTuber. YouTuber lagi juga udah mantep kalau jadi programmer, kayak orangnya lebih kenceng lagi. Kayak Gojek tuh yang bikin aplikasinya gajinya lebih besar. Makanya kalau anak-anak udah diajarin bikin aplikasi lebih mantep lagi gitu. Kita kan kekurangan programmer sekarang ini. Di sini anak-anak udah bisa lihat kita Om J. Gitu aja, ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat, yang gampang. Oke, ini berarti siswanya itu ya.
siswanya ngupload ke YouTube, Om J ya? Ya. Setelah diupload ke YouTube, lalu posting video kamu blogger, kirimkan amplop ke email. Wow, bener-bener bener-bener IT banget. Jadi di sini bisa buka YouTube, bisa buka foto, bisa macam-macam. Oke. Tinggal nunggu aja anak-anak. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu mungkin Jadi kita contohnya. bisa buka di blognya kita sendiri. Loh. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, Om J. Tadi kan itu blognya itu udah isi konten, udah isi tugas berarti dari bagaimana cara menyampaikan tugas itu ke siswa melalui WhatsApp group seperti itu, Om J ya? Oh, ada WA. Bentar. WA nih. Oh, ada WA. WA apa lagi? WA nih, ada WA. Mana ya WA? Nah nih. WhatsApp grupnya. Saya punya, kelihatan nggak grup WA? Oke, lihat. Oke, kelihatan. Kelihatan? Saya punya grup WA. Anak-anak bisa baca. Nanti dia baca aja, ketahuan kan? Kapan live. Nanti kalau misalnya belum ngerjain tugas, kita telepon anaknya. Oh, baik. Kayak gini. Coding materinya, tidak kayak gini. Singkat, kelas. Udah, kita kasih aja nanti anak-anak pribadi nanya ke kita anaknya. Oke, baik. Itu. Ya. Baik. Gampang. Nggak susah kok, gampang bisa. Oke. Kok nggak bisa? Jadi nanya anak nih, kok nggak bisa Pak? Aplikasinya apa ya? Aku buka di Mac kagak gini gitu. Kayak gitu. Jadi anak-anak juga bisa nanya jarak jauh. Kayak gini dia nanya, ini gimana ya Pak? Kayak gini. Bisa dipahami Pak ya? Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Ya, oke. Nanti langsung di kelasnya. Baik. Benar-benar. Nah ini yang di Bali kan juga gini tuh. Tuh. Nah ini juga kayak gini lah. Gak jauh beda kita berinteraksi sama anak-anak. Oh nih. Tanya ada Bu Wawa nih. Bisa diambil. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Nah ini saya bisa berbagi misalnya filenya. File yang hari ini bisa. Kadang-kadang teman-teman lebih senang pakai WA ketimbang pakai Telegram ya. Saya udah berapa kali nyoba di Telegram jumlahnya ribuan, tapi tetap aja teman-teman lebih suka pakainya itu apa? WA. Ini materi hari ini bisa saya baca langsung ke WA. Oke. Gampang. Terima kasih. Gitu. Pak Ya. Oke. Ya. Sudah jelas. Lagi. Baik, saya sambil scroll pertanyaan di sini, kurang lebih pertanyaannya agak-agak mirip Om J. Oke. Nomor ada yang minta nomor WA. Bisa diketik Om J nomor WA-nya di kolom chat Om J. Bisa nomor WA. Ada yang juga bertanya ingin bergabung dengan gelombang-gelombang ini tadi pelatihan gelombang apa? Gelombang pelatihannya itu, pelatihan nulisnya itu. Om J. Setting absen please. Oh iya, Pak host. Mohon maaf. 5 menit lagi pertemuan kita, meeting kita akan berakhir. Bapak Endra sebagai host mohon share link absennya sekarang. Oke. Ini pertanyaan di room chat. Mungkin jadi pertanyaan terakhir, saya bacakan langsung saja Om J biar cepat. Oh, kayaknya semua bisa. Oke, baiklah. Konten atau isi blog apa saja yang bisa dipublish? Nah, itu pertanyaan simple banget. Pertanyaan terakhir Om J. 4 menit lagi. Ya. Silakan. Konten atau isi blog apa saja yang bisa dipublish? Oke, simple banget ya. Kurang jelas, kurang kencang suaranya Pak. Oke. Konten atau isi blog apa saja yang bisa dipublish di blog kita? Oh, konten ya. Apa saja yang bisa dipublish?
Jadi Bapak Ibu harus jadi konten kreator. Apa itu konten kreator? Konten yang belum ada. Bapak Ibu harus bikin sesuatu yang baru. Baik berupa tulisan, teks, berupa foto atau gambar, atau berupa video atau film. Ya, jadi konten kreator itu bisa tag, foto, video. Nah, kalau ini menarik, Bapak, pengunjung blog Bapak Ibu akan ramai. Akan ramai ya, itu saya rasakan itu. Kalau nanti ngukurnya di alexa.com. Bapak Ibu udah lihat nih blognya udah urutan berapa nih rankingnya nih di alexa.com. Oke. Lihat ranking Bapak Ibu apa jumlah ininya kan juga dilihat kayak punya Bu Tere itu kemarin waktu belum bergabung di kita masih sedikit. Sekarang setelah gabung di komunitas Juta Guru Ngeblog, pengunjung blognya udah 8.000 sehari. 8.000 pengunjung, kan banyak banget itu. Nah, makanya kita bergabung, kalau Bapak Ibu pengen lihat konten-konten yang menarik, gabung di komunitas Guru Blogger, ikut nanti konferensi Guru Blogger PGRI, gabung di PGRI, Blogger PGRI, ya, YouTuber PGRI, gabung, kayak nggak ketinggalan info, ya, karena di PGRI banyak orang pinter, Bu. Saya banyak belajar sama Prof. Eko Indrajit, banyak belajar sama Pak Jejen. Terus jangan lupa nanti tulisan yang menarik dikirim ke Suara Guru PGRI. Kita punya majalah bagus dari seluruh Indonesia penulisnya. Majalah Suara Guru PGRI. Itu nanti tulisannya tersebar dari Aceh sampai Papua. Bapak Ibu bisa nanti kirim ke sana, Nan. Dan saya nanti akan mencari jadwal Pak Jejen redaksi Suara Guru untuk memberikan materi kepada teman-teman guru. Oke. Ya, Pak Bu. Oke. Content is the king. Jadi isi daripada blog itu akan menjadi raja bagi para pembaca. Jadi pembaca itu akan tertarik berkunjung ke blog kita kalau isinya menarik. Kalau nggak menarik nggak mau dia. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Om J. Itu pertanyaan terakhir, dan di sini yang angkat tangan dari tadi dari jam 1 ini, mohon maaf yang angkat tangan nggak jadi ngomong. Ini antriannya sesuai dengan rule kita dari awal, yang itu pertanyaan kita baca dari room chat. Oke. Untuk yang terakhir Om J, untuk sebelum kita menutup pertemuan sore ini, ada sedikit pesan dan kesan untuk kita di sini semua, agar mungkin bisa menjadi terinspirasi oleh Om J sebagai seorang blogger. Silakan sedikit Om J. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu niat jadi blogger, nulis aja dari apa yang disukai dan kuasai. Jadi nulis apa yang disenangi, hobi kita, passion kita, jadilah diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nanti Bapak Ibu nulis gayanya Om J, nggak bisa. Gayanya Paman Apik juga nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus menciptakan gaya menulisnya sendiri. Ya, pokoknya tulis aja, pokoknya menulis. Nah, nanti Mama kalau udah sering menulis, akan ketemu tuh ininya, passion Bapak Ibu, harinya kemana tulisannya. Dan nanti akan ketemu membaca yang sehati sama Bapak Ibu. Jadi intinya, menulislah dengan hatimu, maka engkau akan bertemu pembaca setiamu. Asik. Dan menulislah dengan hatimu, maka engkau akan bertemu dengan pembaca setiamu. ya. Oke, baik, terima kasih Om J. Terima kasih Om J, keren sekali kata-kata terakhirnya itu. Mantap, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, atas berakhirnya kata-kata mutiara tadi dari Om J Wijaya Kusuma SPD MPD, berakhir pula pertemuan kita sore hari ini di acara pelatihan online PGRI Provinsi Bali. Nah, untuk teman-teman, untuk ibu bapak guru yang
sudah hadir, silakan absen di link absen yang sudah saya sharing di room chat. Om J juga mohon ikut absen, Om. Om J absen sebagai pemateri hari ini ya. Terima kasih Om J. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir sampai saat ini. Yang bertahan adalah 138 partisipan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya lakukan selama meeting hari ini kali ini. Kita bertemu lagi hari Senin tanggal 13 April 2019 dengan materi yang berbeda, dengan pemateri yang lain juga terkait dengan e-learning dan jaringan. Jadi bisa Ibu Bapak join lagi hari Senin. Dan untuk kali ini saya tutup pertemuan hari ini dengan salam Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Selamat sore. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Hidup. Makasih Om J, mantap Om J, keren. Mari. Nanti Bapak